Hari ini kita akan membahas tentang monthly update kita mengenai sektor CPO yang kurang lebih akan membahas tentang bagaimana caranya untuk menavigasi di tengah adanya El Nino dan juga global economic uncertainties. Next. Iya, jadi kalau misalkan kita review di data terakhir dari Gapki untuk Indonesia sendiri di bulan keempat 2023 itu atau di bulan April produksi daripada CPO kita itu masih cenderung lemah ya di secara month on month memang masih turun secara 5,1%. Namun ini bukan lagi dikarenakan oleh faktor cuaca yang kemarin memang curah hujannya lumayan tinggi di awal tahun ya dari penghujung tahun lalu. Jadi ini lebih dikarenakan penurunannya adalah karena liburan daripada Lebaran itu menjadi salah satu faktor utamanya. Kemudian untuk secara year on year ini namun produksinya sudah cukup naik yaitu di 6,2%. Jadi memang produksinya di bulan April kemarin itu ada di 4,5 juta ton dan secara kumulatif ini angkanya sampai dengan April 2023 itu ada di sekitar 17,8 juta ton. Kemudian untuk konsumsi dalam negeri sendiri di bulan April itu naik sebesar 4,6% secara month on month dan juga 8,3% secara year on year. Jadi memang kalau misalkan untuk month on month-nya sendiri ini lebih dikarenakan oleh konsumsi daripada biodiesel yang naik, yang memang untuk di Februari kemarin sendiri sudah dinaikkan menjadi B35 dan ekspektasinya untuk dinaikkan sampai dengan tahun ini ke B40. Kemudian untuk oleochemicals itu juga secara month on month mendorong kenaikan di level 7,5%. Tapi secara keseluruhan untuk dalam year on year basis yang naik secara 8,3% itu sebenarnya didukung oleh food use atau food consumption yang berkaitan dengan makanan. Memang secara month on month ini relatively flattish di 0,9% kenaikannya, namun secara year on year itu lebih dari 8%. Jadi sebenarnya untuk yang secara year on year masih didukung oleh konsumsi yang mulai recovery di Indonesia itu sendiri. Next. Kemudian terkait dengan ekspor, jadi memang kalau kita tahu dilihat dari harga ini kan kemarin itu dari apa namanya sekitar mid year tahun lalu itu kan sudah mengalami penurunan. Jadi memang itu di drive oleh sebenarnya tepid demand karena juga supply yang sudah lumayan tinggi itu di level Indonesia dan juga Malaysia, dan kemudian juga di tahun ini kita melihat sebetulnya penurunannya atau itu masih di level karena memang ekonomi daripada dunia yang ekspektasinya masih akan slow down. Jadi ekspornya itu di bulan April 2023 di Indonesia itu sendiri menjadi level yang paling rendah semenjak bulan Februari 2022 kalau kita exclude dari ekspor ban yang ada di 5 months 2022. Jadi secara keseluruhan dengan adanya memang satu tepid demand dan kemudian juga apa namanya abundant supply yang ada di Malaysia dan juga Indonesia dan juga penurunan harga, ini export value daripada Indonesian CPO ini juga turun lumayan tajam, di mana secara month on month ini minus 19%, kemudian secara year on year itu minus 43%. Jadi di mana kalau misalkan untuk total value dari CPO ekspor itu sendiri sampai dengan di bulan April 2023 itu ada di level 2 miliar USD. Next. Iya, jadi terkait dengan CPO sendiri ataupun soft commodities yang lainnya ini kita di global ini kita ada expect bahwa ada fenomena El Nino yang akan occur di khususnya di second half 2023 ini ya. Jadi memang untuk likelihood-nya atau chance daripada occurrence daripada El Nino ini adalah 55 sampai dengan 70%, di mana ini mengindikasikan likelihood yang cukup tinggi. Nah, ini kita expect sebenarnya akan menambah
satu faktor yang menjadi volatilitas lagi di market, terutama yang akan mengefek atau mengakibatkan harga-harga daripada komoditas seperti rapeseed ataupun soybean dan juga CPO ini mengalami volatilitas yang lebih uncertain lagi ke depannya. Nah, jadi kalau misalkan dari El Nino ini pastinya juga akan mengganggu dari sisi produksinya, terutama untuk yang edible oil secara global. Jadi mungkin kita ke depannya perlahan dengan adanya produksi yang terganggu dari substitute edible oils di luar daripada CPO demand ini akan naik eh, ke depannya sehingga memang nantinya kita expect akan ada peningkatan daripada harga karena drop daripada global supply-nya. Next. Iya, jadi overall kalau misalkan kita sendiri ngelihat dari dua tadi ya, di mana kalau misalkan fenomena El Nino ini akan berdampak pada supply global. Namun sebenarnya yang kita measure juga atau yang kita price in juga adalah sebetulnya global economic slowdown yang kemudian juga akan mempengaruhi dari sisi demand-nya cukup tepet gitu. Jadi sebenarnya untuk kita sendiri, kita melihat sebenarnya CPO prices ini memang akan cenderung mengalami kenaikan. Namun sebenarnya untuk level di sekarang itu kan untuk di bulan Juni kemarin di tanggal 23 kemarin ada di level 780 atau sekitar 3.600 3.600-an ringgit Malaysian atau memang udah naik di 15,1%. Namun kita melihat kita ekspektasi di Q3 untuk Q4 masih akan ada sedikit pressure. Namun nantinya untuk di Q4 starting ketika supply daripada edible oils itu mulai depleting, kemudian juga nanti dampak daripada El Nino itu sudah cukup terasa dan itu kita expect-nya dengan supply yang mulai depleting itu ada kelihatan di Q4. Di Q4 itu sendiri akan perlahan akan cenderung naik. Jadi ekspektasi kita untuk harga CPO sendiri untuk base case skenario yang dimana nantinya di Q3 itu akan ada supply rebalancing dan kemudian di Q4 akan ada mulai picking up demand untuk CPO sendiri karena supply yang tadinya abundant sudah mulai depleting. Makanya kita ekspektasi untuk base case kita di 2023 average ini ada di level 789 dolar per ton. Mungkin sekian dari saya. Jadi overall kita masih maintain stance neutral kita sampai dengan nanti kita coba dapat lagi gambaran bagaimana dampak sebetulnya dari El Nino ini atau supply ini terhadap demand yang masih relatif tepid. Sekian dari saya, kembali ke Glenda. Selamat pagi, sahabat Mirai Aset semua.